Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Naufal Darmawan, Altafi Abdillah, dan saya sendiri Mariatul Kiptia. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi, dan juga kita akan membahas tentang gerhana matahari dan gerhana bulan beserta dampak-dampaknya terhadap alam dan kehidupan manusia. Pembahasan pertama yaitu kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Jadi teman-teman, bumi kita ini mengalami dua gerak, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi. Yang pertama itu kita akan membahas tentang gerak rotasi bumi. Gerak rotasi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi pada porosnya atau pada sumbunya. Nah, bumi berotasi dari arah barat ke arah timur atau bertentangan dengan arah jarum jam. Nah teman-teman, meskipun bumi berotasi dan sedang berputar pada sumbunya atau pada porosnya, kita di bumi tidak merasakan kalau bumi itu sedang berputar. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi. Nah teman-teman, rotasi bumi ini memerlukan waktu 23 jam 56 menit atau digenapkan dengan 24 jam dalam satu kali putarannya. Dan juga kecepatan rotasi bumi ini adalah 1670 km per jamnya. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang dampak dari rotasi bumi ini. Nah, contohnya yaitu yang pertama, terjadinya siang dan malam. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang menghadap ke matahari dan bagian yang membelakangi matahari. Jadi, bagian bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami siang hari, dikarenakan bumi terkena sinar matahari. Dan bagian bumi yang membelakangi matahari maka akan mengalami malam hari. Selanjutnya, dampak selanjutnya yaitu terjadinya gerak semu matahari. Rotasi bumi juga menyebabkan terjadinya gerak semu matahari. Nah teman-teman, di setiap harinya pasti kita melihat matahari itu berpindah tempat dari arah terbit ke arah terbenam. Matahari berpindah tempat dari timur ke barat atau yang kita kenal dengan matahari terbit dan matahari tenggelam tadi terjadi akibat adanya pergerakan bumi atau rotasi bumi. Jadi teman-teman, matahari itu tidak bergerak melainkan bumilah yang sedang berotasi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari di lintasan orbitnya. Nah, waktu yang dibutuhkan bumi dalam satu kali berevolusi adalah 365 1/4 hari atau digenapkan menjadi 1 tahun dalam satu kali berevolusi. Nah, salah satu contoh dari dampak revolusi bumi ini adalah adanya pergantian musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, maka Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Sedangkan negara yang dekat dengan kutub bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan, maka negara tersebut memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Jadi teman-teman, musim ini akan terus berganti di sepanjang tahunnya karena bumi akan terus mengelilingi matahari akibat dari revolusi bumi itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bulan. Yang pertama itu rotasi bulan. Rotasi bulan adalah bulan berputar pada porosnya, sedangkan revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Nah teman-teman, kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi bulan, yaitu sama-sama membutuhkan waktu 1 bulan.
Nah, salah satu akibat dari peristiwa rotasi dan revolusi bulan ini adalah terjadinya fase-fase bulan. Untuk lebih jelasnya, marilah simak video berikut ini. Fase bulan adalah perbedaan bentuk permukaan bulan yang terlihat dari bumi. Adapun fase-fase bulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada bulan baru. Bulan akan terlihat gelap pada fase ini. Yang kedua itu ada bulan sabit awal. Bulan sabit awal ditandai dengan bagian bulan yang sangat kecil bersinar dari sisi kanan. Yang ketiga itu ada fase kuartil pertama. Pada fase ini, setengah bagian sisi kanan bulan mulai terlihat bersinar. Yang keempat itu ada fase cembung awal. Hampir seluruh bagian bulan bersinar dan hanya sebagian kecil permukaan sebelah kiri yang gelap. Selanjutnya ada fase bulan purnama. Fase bulan purnama terjadi ketika bulan 180 derajat dari matahari. Nah, yang selanjutnya itu ada fase cembung akhir. Pada fase ini, bulan tampak terbalik dari fase-fase sebelumnya. Sebagian besar permukaan kiri bulan yang bersinar pada fase ini. Hanya sebagian kecil bagian kanan bulan yang gelap. Yang ketujuh ada kuartil akhir. Pada fase ini, bagian setengah dari bulan di bagian kiri akan tampak bersinar. Yang kedelapan itu ada bulan sabit akhir. Pada fase ini, hanya sebagian kecil bulan di bagian sebelah kiri yang akan terlihat oleh mata manusia. Nah, setelah melalui 8 fase yang sudah disebutkan tadi, bulan akan mengulang kembali dari fase yang paling awal, yaitu bulan baru. Gerhana matahari adalah peristiwa di mana matahari tertutup oleh bulan karena pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Matahari memiliki ukuran 400 kali lebih besar dari ukuran bulan dengan jarak 400 kali lebih jauh daripada bulan. Hal tersebut yang menyebabkan ukuran bulan dan matahari terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Orbit bulan yang mengitari bumi berbentuk elips, bukan lingkaran sempurna. Ketika bulan berada lebih dekat dengan bumi, disebut dengan sisi perigi. Ketika bulan berada lebih jauh dengan bumi, disebut dengan sisi apogee. Posisi ini menyebabkan bulan terlihat lebih kecil dan terlihat lebih besar dari ukuran biasanya. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan pada permukaan bumi. Mengapa tidak terjadi gerhana pada setiap bulannya? Karena bidang orbit bulan yang mengelilingi bumi miring sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi yang mengelilingi matahari. Hal tersebut menyebabkan bayangan bulan selalu berada di posisi terkadang lebih tinggi dari bumi atau terkadang lebih rendah dari bumi. Agar terjadi gerhana, posisi matahari, bulan, dan bumi harus tepat satu garis yang sejajar. Gerhana matahari dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada gerhana matahari sebagian, di mana pada kasus gerhana ini bulan hanya menutupi sebagian cahaya matahari. Kemudian yang kedua ada gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari cincin ini terjadi ketika bulan berada pada posisi apogee yang mengakibatkan bulan tampak lebih kecil sehingga piringan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Yang ketiga, gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total ini terjadi ketika bulan berada pada posisi perigi yang membuat bulan tampak lebih besar sehingga mengakibatkan piringan matahari tertutup sepenuhnya atau sempurna oleh piringan bulan. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut dengan umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Di luar angkasa, umbra berbentuk kerucut berukuran 400 km di belakang bulan. Gerhana matahari total sangat jarang terjadi, hanya terjadi sekitar 1,5 tahun di suatu tempat di bumi, sedangkan gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi setidaknya 2 kali dalam 1 tahun di suatu tempat di bumi. Bayangan umbra bulan yang relatif kecil menyebabkan
tidak semua tempat di bumi bisa mengamati dengan totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Peristiwa yang sama akan terjadi pada daerah yang sama sekitar 375 tahun sekali, yaitu daerah yang dilintasi oleh bayangan umbra. Gerhana bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis yang lurus. Gerhana bulan terjadi ketika bulan purnama. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima oleh bulan terhalangi oleh bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Gerhana bulan dapat terjadi atau berdurasi hingga 2 jam lamanya. Selain itu, gerhana bulan juga aman dilihat dengan mata secara langsung, tanpa alat penting atau pelindung khusus. Hal ini dikarenakan cahaya bulan pada saat gerhana akan sangat redup. Gerhana bulan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada bayang-bayang umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayang-bayang bumi. Bulan yang mengalami gerhana total biasanya disebut dengan blood moon karena warna kemerahannya. Warna tersebut merupakan akibat dari cahaya matahari yang terrefraksi oleh atmosfer bumi dan mencapai permukaan bulan. Yang kedua ada gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak sepenuhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian dari permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Kemudian yang ketiga ada gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian permukaan bulan berada di bagian penumbra bumi sehingga bulan masih dapat dilihat dengan warna yang lebih kabur atau lebih suram. Baik, di sini kita akan menjelaskan dampak dari gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari seperti yang kita ketahui pada umumnya adalah fenomena alam. Matahari tertutupi oleh bulan. Dan gerhana bulan adalah fenomena alam di mana posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Sebagian besar gerhana matahari tidak memiliki dampak langsung terhadap kehidupan di muka bumi, seperti gerhana matahari sebagian. Namun saat seseorang melihat langsung momen gerhana tersebut, hal ini dapat membahayakan mata. Pancaran cahaya yang terlihat dalam gerhana matahari sebagian akan menyebabkan kebutaan atau luka bakar di bagian retina. Namun saat gerhana dengan matahari tertutup, bulan matahari nampak gelap dan kita menjadi melihat tanpa adanya silau. Padahal radiasi ini tetap ada. Akibatnya orang yang menatap matahari sangat lama saat gerhana akan mengalami kerusakan mata. Lalu juga ada dampak dari gerhana bulan. Selama fenomena alam gerhana bulan berlangsung, dampak yang terjadi di bumi yang kita paling lebih dikenal itu adalah pasang surutnya air laut. Akibat dari gerhana bulan yang terjadi pasang surut air laut ini terjadi dikarenakan adanya gravitasi bulan yang menyebabkan air laut tertarik ke daratan ataupun sebaliknya. Yaitu tadi dampak dari gerhana matahari dan gerhana bulan.